Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Di bidang pengajaran ini, saya akan mengambil mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan saya, yakni mata kuliah optimasi dengan bobot 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah yakni dalam kuliah ini akan diperkenalkan masalah-masalah model optimisasi dan klasifikasinya. Kemudian juga akan dibahas mengenai solusi untuk mendapatkan masalah optimisasi tersebut. Ini berkaitan dengan syarat perlu dan cukup untuk keoptimalan. Kemudian juga akan dikenalkan mengenai metode numerik atau metode eksak, standar maupun klasik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah program linier maupun program non-linier. Adapun tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa ada 5 CPMK. Yang pertama, yakni mahasiswa dapat memodelkan masalah program linier serta menyelesaikan masalah program linier tersebut dengan menggunakan metode simplex. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan konsep dualitas serta analisis dual atau analisis sensitivitas untuk memecahkan masalah program linier. Yang ketiga, setelah mendapatkan kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memodelkan dan menyelesaikan masalah program linier khusus, yakni berupa masalah transportasi, masalah penugasan, serta masalah perantaraan. Tujuan yang keempat, yakni diharapkan mahasiswa dapat menentukan atau dapat menggunakan solusi analitik keoptimalan untuk menentukan solusi optimum dari program non-linier. Dan tujuan yang kelima, yakni mahasiswa dapat menggunakan metode numerik untuk menentukan keoptimalan masalah program non-linier. Sehingga dalam mata kuliah ini ada beberapa materi yang akan didapatkan oleh mahasiswa, yaitu yang pertama mengenai masalah program linier, khususnya mengenai pengantar dan pemodelan masalah optimasi, kemudian program linier dan metode simplex, kemudian revise simplex method yang dalam hal ini akan dibahas yaitu metode Big M dan dual fase. Kemudian materi selanjutnya ini masalah dual dan analisis sensitivitas, kemudian juga akan dibahas mengenai masalah optimisasi non-linier tanpa kendala. Kemudian materi selanjutnya ini akan dibahas mengenai syarat perlu dan cukup untuk optimalan masalah non-linier. Serta materi pembelajaran yang ketujuh yaitu metode Newton, metode Stephenson, dan metode conjugate gradient. Adapun sistem atau mode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yakni dengan menggunakan diskusi dalam kelompok kecil serta case study atau studi kasus. Mahasiswa akan diberikan permasalahan-permasalahan, kemudian akan berdiskusi dalam kelompok kecil dan mendiskusikan hasil diskusinya. Metode pembelajarannya yakni karena ini dilakukan dalam masa pandemi, maka metode pembelajarannya yaitu dengan daring sinkronus, jadi tetap tatap muka interaktif dengan menggunakan platform Google. Kemudian dalam mengumpulkan asesmen, dalam melakukan asesmen menggunakan Google Classroom, serta untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa kami menggunakan WhatsApp Group. Di WhatsApp Group tersebut mahasiswa bebas untuk bertanya, berdiskusi, dan saya sebagai fasilitator juga akan memaksimalkan grup tersebut untuk menjadi fasilitator atas pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Dalam mata kuliah ini akan dilakukan asesmen atau penilaian dalam 5 penilaian. Yang pertama dari segi keaktifan, kemudian dari tugas, kuis, serta UTS dan UAS, di mana masing-masing bobotnya adalah keaktifan 10%, tugas 20%, kuis 15%, serta UTS dan UAS 55%. Demikian pemaparan singkat mengenai mata kuliah optimasi. Selanjutnya akan disampaikan teknik pengajaran saya dalam melakukan kuliah optimasi, khususnya dalam pertemuan yang pertama, yaitu untuk subbab pemodelan matematika. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Oke,
Oke, ini pertemuan perdana kita untuk mata kuliah optimasi, begitu seperti pertemuan perdana pada umumnya. Jadi sebelum kita mengenal kuliah gitu ya, atau langsung belajar mata kuliah, jadi sebelum itu saya akan mengenalkan terlebih dahulu kontrak perkuliahan kita. Jadi di mata kuliah optimasi itu kalian akan belajar apa begitu ya, dan apa aja yang kalian akan dapatkan, kemudian tujuan perkuliahannya itu apa. Begitu. Jadi sebelum saya mulai perkuliahan, saya akan memaparkan sedikit terkait kontrak perkuliahan kita. Mungkin juga di mata kuliah yang lain juga akan melakukan hal yang sama, begitu ya. Dan jadi ini mata kuliah optimasi merupakan mata kuliah wajib. Jadi untuk mahasiswa semester 5 ini harus mengambil mata kuliah ini, begitu. Jadi dengan pengampunya saya begitu Ibu Mira Mustika, kita kuliah di setiap hari Rabu jam 1 sampai 3. Nah, ini kita full daring begitu ya, lewat via Zoom atau nanti via Google Meet. Jadi nanti karena ini kita full daring sinkronus, jadi saya akan pakai beberapa platform gitu. Kita diskusi nanti kita pakai WhatsApp group gitu supaya memudahkan. Biasanya kan kalau anak-anak milenial gitu ya, mahasiswa lebih sukanya diskusinya lebih pakai WA ya enggak, daripada harus chat di Google Classroom. Nah, nanti pertemuan online-nya kita pakai Google Meet tadi ya atau Zoom, kemudian untuk tugas pemberian materi saya akan pakai Google Classroom. Nah, kalian sudah bergabung semua kan ya, karena sudah sebelumnya saya share. Oke, ini deskripsi singkat mata kuliahnya, jadi belajar apa begitu. Yang nama seperti mata kuliahnya, optimasi. Menurut kalian kalau optimasi itu berbicara tentang apa sih? Optimasi. Sering dengar nggak optimasi mungkin, optimal gitu, sering dengar? Kira-kira bayangan kalian itu mata kuliahnya belajar tentang apa? Maksimum minimum, Bu. Oke, betul. Memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, betul. Jadi sebenarnya mata kuliahnya itu bukan cuman ya, tapi akan berbicara tentang konsep keoptimalan atau tentang memaksimumkan atau meminimumkan. Apa yang dimaksimumkan, apa yang diminimumkan. Nah, itu yang ini yang sangat dekat dengan masalah kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu kita berbicaranya seputar itu. Bagaimana bisa mendapatkan solusi optimal atau solusi maksimum minimum dari suatu permasalahan. Jadi, dalam kuliah ini akan diperkenalkan masalah-masalah model optimisasi dan klasifikasinya, syarat perlu dan cukup untuk memperoleh solusi keoptimalan, kemudian metode-metode eksak ini mungkin lebih dekat metode numerik gitu, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear dan program non-linear. Jadi masalah optimisasi ini dapat dikategorikan sebagai masalah yang linear, program linear maupun yang non-linear. Kemudian tujuan perkuliahannya, jadi harapannya gitu ketika kalian mengikuti atau setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian diharapkan akan mempunyai kemampuan dalam 5 hal. Yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat memodelkan masalah optimasi, serta menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex. Ini disebutkan langsung, itu kita pakai metode simplex. Kemudian, diharapkan mahasiswa dapat menggunakan konsep dualitas serta analisis dual. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mahasiswa dapat menyelesaikan masalah program linear khusus. Tujuan yang keempat, mahasiswa dapat menentukan solusi analitik keoptimalan suatu program non-linear tanpa kendala. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menggunakan metode numerik untuk menentukan keoptimalan program non-linear. Begitu ya. Dan pokok bahasan perkuliahannya, ini ada tentang ini, pengantar masalah optimasi, program linear, solusinya tentang dengan metode grafik, metode simplex, kemudian ada jenis-jenis solusinya. Ada ini metode simplex, bentuk khusus, kemudian materi yang lain ada dualitas, analisis sensitivitas, kemudian masalah optimasi non-linear tanpa kendala. Itu. Oke, ini pustakanya, referensinya. Ada 2, yang utama nomor 1, dan yang kedua ini pendukungnya. Nah, ini oke, kita kuliah ada 16 minggu, sama seperti sebelum-sebelumnya, minggu ke-8 kita UTS, minggu ke-16 kita UAS, dan kita lakukan dengan full daring. Nah, ini biasanya ditanyakan sama mahasiswa nih, Bu, komponen nilainya gimana, gitu ya. Nah, ini yang saya tawarkan menurut kalian. Jadi saya tetap akan menilai keaktifan kalian 10%. Kenilaiannya bagaimana, Bu? Nah, seperti ini, diskusi yang aktif gitu ya. Nanti kan ini karena direkam, nanti saya akan coba lihat lagi siapa yang aktif. Nah, itu akan menjadi poin tambahan. Kemudian yang aktif berdiskusi itu 10%, ada kuis itu 15%. Selama 1 semester saya akan mengadakan 2-3 kali kuis.
tugas 20%. Nah, UTS UAS ini yang saya bilang skalanya 25-30%. Atau totalnya 55%. Maksudnya konversi nilai yang saya pakai. Oke, kalian sepakat nggak nih presentasi penilaiannya? Atau ingin ada, Bu, ada yang dikurangin dong, Bu, gitu. Tugasnya 15% aja, gitu. UTS-nya yang 30%, gitu. Atau udah sepakat semua gini? Sepakat, Bu. Oke, sepakat ya. Baik, yang lain sepakat ya? Oke, ini konversi nilai yang saya sering pakai, jadi memang ya yang ITERA pakai juga, atau prodi matematika khususnya yang dipakai, ini konversi nilai nya tidak berubah. Oke, ini kontrak perkuliahan kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas? Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik. Kalau cukup jelas, kita ke masuk perkuliahan kita. Ya, oke. Tadi yang seperti kontrak, pertemuan pertama kita akan bahas mengenai pemodelan matematika. Jadi, apa itu pemodelan matematika gitu ya? Jadi sebagai ya model, sama seperti dengan bidang-bidang yang lain. Katakanlah misalkan kalau di arsitek dia juga punya model apa? Model bangunan, katakanlah seperti itu. Nah, di kita juga ada namanya model. Nah, kaitan dengan apa? Jadi kalau misalkan di dalam masalah optimisasi, tadi kan kalian bilang bahwa oke, Bu, mata kuliah optimasi ini berkaitan dengan masalah memaksimumkan dengan minimumkan. Berarti itu erat kaitannya dengan masalah di kehidupan nyata. Maka penting sekali bagi seorang matematika, mahasiswa matematika gitu ya, dia bisa memahami masalahnya, kemudian bisa diterjemahkan ke dalam bahasa matematik, ya enggak? Nah, menerjemahkan suatu masalah di real life ke dalam bahasa matematik itu yang dinamakan sebagai pemodelan matematika. Sebenarnya yang belajar pemodelan matematika itu tidak hanya mata kuliah optimasi. Mata kuliah yang lain juga erat kaitannya dengan pemodelan matematika. Misalkan ada di mata kuliah metode numerik ataupun di statistika gitu ya, itu juga ada pemodelan matematika. Karena kita berbicara di mata kuliah optimasi, maka saya akan fokus di mata kuliah di pemodelan matematika di optimasi. Nah, ini secara singkat yang terlebih dahulu, secara singkat riset operasi atau program linear ataupun optimasi. Jadi, riset operasi ini disebut juga sebagai ilmu ya, hanyalah pendekatan ilmiah untuk mengambil keputusan berupa merancang atau mengoperasikan sistem terbaik, biasanya dalam kondisi yang memerlukan alokasi sumber daya yang langka. Jadi riset operasi ini berkaitan dengan suatu merancang, gitu ya, kemudian mengoperasikan sistem dengan keterbatasan suatu sumber daya. Nah, keterbatasan suatu sumber daya ini yang nantinya akan disebut sebagai constraint atau kendala. Nah, riset operasi ini muncul istilahnya operating research gitu ya, pada Perang Dunia Kedua, ketika para pemimpin militer Inggris meminta para ilmuwan dan insinyur untuk menganalisis beberapa masalah militer, seperti penyebaran radar, manajemen konvoi, pemboman, anti submarin, dan operasi penambangan. Nah, bisa jadi gitu ya. Jadi pada saat perang, pemimpin militer ini mikir, bisa nggak ya gitu ya, bikin bom gitu, gimana bikin bom supaya daya jangkaunya itu maksimum gitu. Jadi komponennya apa aja? Nah, itu masalah di riset operasi atau di optimasi. Jadi munculnya ketika itu, ketika perang justru ya. Tapi setelah itu banyak hal-hal baik yang ada di riset operasi. Nah, pendekatan ilmiah untuk mengambil keputusan biasanya melibatkan penggunaan satu atau lebih model matematika. Model matematika adalah representasi matematis dari situasi aktual yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik atau sekedar untuk memahami situasi aktual dengan lebih baik. Jadi, model matematik itu adalah alat bantu sebenarnya, alat bantu untuk memahami gitu ya, memahami suatu masalah aktual dalam bahasa matematik gitu. Nah, alat bantu ini yang akan digunakan untuk bisa ditemukan solusinya. Bayangin kalau misalkan kalian sudah belajar turunan kan? Udah ngambil PD belum? Persamaan diferensial belum ya? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, kan bayangin kalau misalkan kalau persamaan diferensial dia butuh gitu ya daya dx-nya, persamaan y-nya apa gitu, variabel terikatnya apa, x-nya apa. Kalau misalkan tidak kita terjemahkan ke dalam bahasa itu gitu ya, bahasa matematis atau matematis, ya kita nggak akan bisa dapat solusinya. Maka penting sekali bagi kitab. Jadi tuh model matematik ini adalah gerbang penting dalam menentukan atau menyelesaikan masalah-masalah matematis. Nah,
prosesnya itu ya menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan. Jadi memahami dulu masalah aktualnya, kemudian menerjemahkan ke dalam ekspresi matematika, kemudian menyelesaikan permasalahannya dan memberikan interpretasi logis atas solusi tersebut. Nah, penting juga jadi setelah kita jago nih, anak matematik jago nih ketemu solusinya gitu ya, tapi penting juga kita bisa menerjemahkan interpretasi tersebut supaya dibilang orang, bisa nggak sih lo terjemahin nih ke dalam bahasa manusia gitu, jangan cuman Y sama dengan X doang gitu kan nggak ngerti gitu. Nah, penting juga tugas kita untuk bisa menerjemahkan. Jadi ketika misalkan belajar statistika gitu ya, ada istilah rata-rata. Nah, kita bisa terjemahkan, apa sih rata-rata itu? Nggak cuma delta sigma X dibagi N doang, gitu, tapi ada sebenarnya penerjemahannya. Gitu ya. Nah, ini langkah-langkah riset operasi, ada 5. Mengidentifikasi objek, mengkonstruksi model, kemudian menggunakan model itu sendiri untuk mendapatkan solusi, kemudian menguji solusinya, apakah sudah layak atau belum, kemudian mengimplementasi solusi ke real life problem. Jadi sangat aplikatif gitu ya. Mata kuliah ini sangat aplikatif, bisa sekali menjadi nantinya topik-topik TA kalian itu bisa juga berbasis dari mata kuliah ini. Jadi sangat aplikatif. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu masalah program linearnya. Nah, apa sih kalau dalam program linear gitu ya? Kalau kalian dengar istilah linear itu biasanya kaitannya dengan apa? Kalau misalkan fungsi linear deh, fungsi linear itu kayak apa? Ciri khasnya apa fungsi linear? Berderajat 1. Oke, yang berderajat 1 apanya, Ruli? Variabel ya. Oke, sip. Jadi, kalau kita berbicara, betul, kalau fungsi linear biasanya fungsinya itu variabelnya gitu ya, itu semuanya berderajat 1 gitu ya. Oke, betul. Jadi sama dengan masalah optimasi, berarti kalau misalnya program linear atau optimasi linear itu apa ya? Berarti ya kalau optimasi linear, berarti fungsi-fungsi yang terlibat itu semuanya harus berderajat 1, atau fungsi-fungsi yang terlibat semuanya harus fungsi linear. Kurang lebih seperti itu. Jadi program linear menggunakan model matematika untuk menggambarkan atau mendeskripsikan masalah yang dipertimbangkan atau ingin diselesaikan. Tujuan dari program linear adalah mendapatkan solusi terbaik atau optimal, sehingga program linear itu termasuk salah satu teknik optimisasi untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu ya. Jadi ya ada yang bilang program linear programming, ada yang juga yang bilang optimisasi linear, itu sama aja gitu ya. Oke, ini bagian-bagian dari program linear. Ada 3 bagian dari program linear. Yang pertama fungsi tujuannya, yaitu yang kita ingin optimalkan apa? Apa sih tujuannya begitu ya? Kemudian tadi kendala, apa sih yang membatasi supaya tujuan kita itu tercapai gitu. Kemudian sama ada peubah keputusan atau variabel keputusan. Misalkan begini, menurut kalian nih ya, kan kalian lagi semester 5 nih, pengen banget dong lulusnya tepat waktu, ya enggak? Berarti tujuan kalian adalah bagaimana supaya masa kuliah kalian itu minimum atau maksimum kira-kira? Kalau masa belajar, masa kuliah, menurut kalian minimum atau maksimum? Kalian pengennya kalau lamanya belajar di kuliah tuh minimum atau maksimum? Maksimum. Lama-lama ya pengen di kuliahnya. Minimum, Bu. Oke, minimum ya. Pasti idealnya kan pengennya minimum gitu ya. Biar nggak usah lama-lama, biar UKT-nya juga nggak lama-lama. Oke, berarti tujuannya adalah meminimumkan waktu kuliah. Menurut kalian ada kendalanya nggak? Ada nggak sih kendala untuk kalian mencapai tujuan kalian tersebut? Ada, Bu. Apa aja kendalanya? Coba yang pertama apa? Kira-kira kendalanya apa? Minimal 144 SKS. Oke, kendala yang pertama adalah bahwa jumlah SKS yang kalian tempuh harus minimal 144 SKS. Oh, berarti itu jumlah mata kuliah yang kalian ambil, ya enggak? Oke, itu. Yang kedua, ada lagi? Harus lulus semua mata kuliah wajib, Bu. Oke. Dan Nah, itu ya, betul. Kita punya mata kuliah wajib dan semuanya harus lulus. Prodi matematika mensyaratkan kalau lulus minimal C. Itu ya. Jadi, mata kuliah wajib itu harus lebih dari atau sama dengan C. Berarti mata kuliah wajib lebih dari sama dengan C. Nah, itu
sedikit dari fungsi kendala yang ada, gitu ya. Itu contohnya. Nah, ini kalau dalam bentuk formula matematiknya, boleh minimum atau maksimum, tapi ini saya bentuk umumnya ambil minimum C1X1 sampai CNXN. X1XN ini yang disebut sebagai variabel keputusan. Ini kendala-kendalanya, katakanlah kendalanya adalah sebanyak M. Ini hanya bentuk umumnya saja, dan ini XI lebih dari sama dengan 0 ini sebagai syaratnya, gitu. Apakah dia harus positif atau negatif. Ya. Nah, ini bentuk umum dari program linear. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk vektor, X-nya vektor, C-nya vektor, X-nya vektor berdimensi N, C-nya juga vektor berdimensi N. Kendalanya kita asumsikan ada sebanyak M kendala, berarti M-nya itu di dimensi M, gitu ya. Dan A itu adalah matriks berukuran M kali N, di mana A-nya itu berisi dengan koefisien-koefisien dari kendala ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini formulanya kita coba ke contoh ya. Mungkin kalian baca dulu, kemudian kalian coba dicoba dulu, bisa nggak kalian kira-kira nih, kita punya masalah nih, bisa nggak sih kita menerjemahkannya ke dalam bahasa matematik? Oke, saya bacakan ya. Nah, Pak Bejo mempunyai usaha perkayuan sukses yang memproduksi 2 jenis lemari, yaitu lemari buku dan lemari pakaian. Untuk 1 unit lemari pakaian diperlukan 6 keping papan, setengah kaleng dempul, 250 gram paku, dan 2 kaleng pelitur. Sedangkan untuk 1 unit lemari buku itu diperlukan 5 keping papan, 3/4 kaleng dempul, 300 gram paku, dan 1,5 kaleng pelitur. Nah, 1 unit lemari pakaian dijual seharga 750.000, sedangkan 1 unit lemari buku dijual seharga 700.000. Saat ini perusahaannya Pak Bejo itu punya 200 keping papan, 15 kaleng dempul, 5 kg paku, dan 45 kaleng pelitur. Nah, coba kita bantu nih Pak Bejo untuk mempromosikan masalah ini agar Pak Bejo dapat memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin. Nah, kita coba ya. Kita coba jawab satu persatu. Untuk mempromosikan masalah ini, yang pertama kali diperhatikan adalah peubah apa sajakah yang terlibat? Apakah yang menjadi keputusan Pak Bejo? Menurut kalian tadi, peubah atau variabel yang terlibat itu ada apa aja? Nah, coba kita lihat lagi masalahnya. Apa sih yang menjadi tujuannya Pak Bejo? Apa yang menjadi tujuannya Pak Bejo? Mendapatkan keuntungan, Bu. Oke, keuntungan dari apa? Ngejual apa Pak Bejo-nya? Dari lemari buku dan pakaian, Ibu. Oke, ada lemari buku sama lemari pakaian. Berarti tujuannya adalah ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum dari menjual buku dan pakaian, ya enggak? Oke, lanjut. Berarti peubah keputusannya yaitu ada lemari buku dan lemari pakaian. Atau bahasa lengkapnya adalah sebanyak apa sih produksi lemari bukunya dan sebanyak apa sih produksi lemari pakaian supaya Pak Bejo itu dapat keuntungan yang maksimum, ya enggak? Oke, terjawab satu pertanyaan. Nah, ini tadi ya, karena Pak Bejo ingin memaksimalkan keuntungan, dari mana keuntungan itu didapat? Dari penjualan lemari buku dan lemari pakaian. Nah, ini langsung kejawab deh gitu ya. Jadi dari lemari buku dan lemari pakaian. Oke, berapa harganya tadi? Berapa harganya? Tadi masing-masing ini ya, 750 sama 700.000. Kemudian bahan-bahannya apa aja? Nah, itu yang kita inventaris, kita tulis, oke, bahan-bahannya apa aja, dan itu yang akan menjadi kendalanya Pak Bejo tadi. Pak Bejo punya keterbatasan bahan, tapi setiap lemari yang diproduksi itu punya ketentuannya, harus produksi sekian dan sekian. Nah, jadi nanti didapat sebagai berikut. Ini ya, jadi lemari pakaian butuh 6 papan, buku butuh 5, tapi cuman tersedia hanya 200. Nah, yang inilah yang menjadi constraint-nya Pak Bejo, kendala-kendalanya Pak Bejo. Pak Bejo punya sumber daya, tapi sumber dayanya terbatas. Kecuali gitu ya, kecuali sumber dayanya Pak Bejo nggak terbatas. Punya papannya itu bisa langsung tebang aja gitu ya, punya dananya nggak terbatas gitu ya. Ya, berarti keuntungannya juga bisa semaksimal mungkin, bisa terserah aja. Nah, ini masalahnya beda. Pak Bejo punya keterbatasan sumber daya. Dan masing-masing lemari itu punya ketentuan. Oleh karena itu, kita harus bantu Pak Bejo nih. Jadi harus memproduksi berapa lemari masing-masing supaya
keuntungannya maksimum. Tapi pada kuliah ini kita belum sampai ke solusi ya, hanya memodelkan masalahnya saja. Oke, bisa bantu saya kira-kira, nah ini formula matematisnya. Formula matematisnya, kita mulai dengan variabel keputusannya. Variabel keputusannya apa? Yang pertama yaitu X1. X1 adalah banyaknya lemari pakaian yang diproduksi. Ingat ya, harus ada kata-kata banyaknya. Jadi jangan cuman X1 lemari pakaian, X2 lemari buku. Nah, itu kurang tepat. Tapi yang lebih tepat adalah banyaknya lemari pakaian yang diproduksi, satuannya unit. Nah, ini fungsi tujuannya. Tadi karena kita tujuannya adalah ingin memaksimumkan keuntungan. Berarti objective function-nya adalah maksimum. 750.000 X1 plus 700.000 X2. Tadi 750.000 ini dari mana angkanya? Apa itu angka apa tadi itu? Angka dari Harga lemari pakaian, Bu. betul, per unit. harga lemari pakaian dan lemari buku. Jadi supaya kan cocok ya, harganya berapa per unit? X1 itu adalah banyaknya unit yang diproduksi, nanti dapat deh total keuntungannya berapa. Nah, inilah kendalanya. Jadi ketersediaan papannya, bahwa tadi papannya hanya ada 200, maka kendalanya adalah 6 kali X1 ditambah 5 kali X2 itu harus kurang dari sama dengan 200. Kalau kalian lihat, coba perhatikan, semua tandanya kurang dari sama dengan. Kenapa nggak lebih dari ya? Tandanya kenapa nggak lebih dari sama dengan ya? Boleh nggak kalau 6X1 plus 5X2 itu lebih dari sama dengan 200? Itu boleh nggak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh, kenapa, Lucy? Karena papannya yang tersedia 200. Betul. Hanya 200, kalau lebih, ngambil punya siapa? Kan nggak boleh ya. Makanya yang namanya ketersediaan bahan itu harus kurang dari sama dengan. Tapi kita lihat peubahnya, X1-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, kenapa nggak negatif ya? Kenapa X1 kurang dari 0? Mungkin nggak sih negatif? Nggak mungkin gitu ya, karena kan barangnya ada. Kalau negatif nanti goib gitu. Nah, itu yang sebenarnya penting, bahwa kita menentukan peubahnya itu dia non negatif atau negatif, gitu ya, terlibat non negatif atau non positif. Nah, inilah formulasi matematisnya. Jadi kalau kita sudah punya bahasa matematisnya, nanti jadi lebih gampang untuk kita bisa menemukan solusinya, gitu ya. Oke, yang mata kuliah hari ini yang kita pelajari hanya sampai memodelkan saja. Untuk solusi yang didapat kita akan pelajari nanti minggu depan, gitu ya. Nggak seru dong kalau cuma bisa model doang tapi nggak bisa bantu Pak Bejo sampai akhir, gitu ya. Masa kita setornya Pak Bejo nih, saya sudah bantunya cuma model doang, gitu ya. Saya belum belajar yang solusi, gitu kan. Nggak cakep gitu ya. Akan lebih maksimal kalau kita udah belajarnya itu, akan lebih maksimal kalau yang kita setorkan ke Pak Bejo itu adalah solusinya. Nah, ini nanti yang kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya untuk bagaimana sih bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan linear. Tapi sebelum itu, saya mau kalian diskusi kelompok dulu. Saya akan berikan 2 masalah untuk kalian diskusikan. Nah, 2 masalah ini nanti sudah saya taruh gitu ya, sudah saya taruh di Google Classroom. Saya ingin kalian berdiskusi, berkelompok. Kalian boleh ya diskusi, mungkin ada yang sekosan gitu ya, atau boleh diskusi bareng gitu, atau ngerjain sendiri juga boleh. Nanti saya sudah taruh di streamnya, kalian mengumpulkan hasil diskusinya. Nah, saya mau kalian berdiskusi, memodelkan 2 masalah ini, nanti kita akan diskusikan bareng-bareng hasilnya lagi. Oke, kalau cukup jelas untuk mata kuliah kita hari ini? Cukup jelas ya, jadi mungkin hari ini kita sampai sini dulu, sambil kalian berdiskusi, hasilnya seperti apa. Mungkin hari ini kita cukupkan dulu. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.